kita bertiga tuh lebih ke penakut sih sebenarnya. Dulu awal kita sempat kayak traumatik juga sih. Jadi pernah waktu itu lagi ngedit malam ya. Saya anak-anak sama istri udah tidur gitu kan, saya ngedit. Waktu itu ada yang kirimin DM di Instagram gitu. Ngirim, kebetulan dia lagi main ke rumah eyang gitu ya. Oh, lagi main ke sana. Oh, bener-bener kan Ngunjungin. Ngunjungin, saya pikir wah follower gila nih. Benar-benar kesebar itu Mas ya berarti. Iya, karena tahu kan, orang tahu dan gampang dicari gitu. Terus Iya, patokannya waduh, jelas banget. terus kan kayak dia wah masuk ke properti itu kan, itu tanpa izin kan berarti kan. Iya. Kan itu punya orang gitu. Wah, saya nggak enak. Terus ya singkat cerita sampai akhirnya dia jalan-jalan, dia foto sampai nunjukin kalau mungkin teman-teman ada yang dengerin cerita saya di rumah yang kan ada sosok pakai baju merah itu. Iya. Nah, dia ngirimin foto itu. Capture on cam, Mas. Jadi dia foto tuh ada siluet. Ih, cewek lagi duduk baju merah. Wah, saya langsung stres setengah mati. Saya ketakutan. Terus saya bilang sama istri, udah tidur kan, saya nyalain terus tak nyalain ya lampunya. Terus kayak ya Allah Akbar. Enggak, masalahnya bukan masalah takutnya, tapi kayak terngiang-ngiang apa kembali yang, ya. terus kayak terus ya udah nggak bener nih. Terus ya udahlah, itu sempat beberapa waktu lah. Terus ini baru kemarin sekitar seminggu lalu lah. Saya nggak bisa tidur, kebetulan udahlah saya ngedit aja lah, karena saya lagi tidur nemenin anak saya kan tidur, tapi istri saya tidur di kamar sebelah lah. Saya sama anak saya satu di kamar ini. Iya. Terus ya udahlah, terus saya selesai ngedit, malah saya nonton YouTube kan. Udah, saya keluar dari kamar, dia nggak mikir apa-apa kan, rumah udah sepi banget, udah jam 1 kalau nggak salah. Saya lagi minum, tiba-tiba ini dari belakang tuh kayak pah gitu. Wah, saya pikir anak saya bangun kan. Wah, saya langsung nengok belakang. Saya langsung lari kan, karena anak saya kan masih kecil, masih umur 3 tahun. Terus saya kok dia nggak bangun. Terus saya lihat ke depan, ke kamar depan. Saya jalan pelan-pelan ke kamar depan. Ya anak saya emang di depan sama istri saya gitu kan. Waduh. Wah, siapa yang teriak gitu. Ini teriaknya kenceng banget gitu. Pah gitu. Emang kan, suaranya gitu. mirip dengan suara anak. Suaranya mirip anak saya. Suara anak saya. Waduh. Terus kan kayak malam-malam sih nggak bener, ya udahlah. Akhirnya udah jam 1 ya, sekalian aja lah tahajud gitu. Ya udahlah. Cuman ya kayak gitu-gitu kan, ya kayak sebuah pengalaman ya. Ya biasalah. Terus pernah juga habis ngedit saya malam-malam gitu kan. Saya tuh karena kan kalau ngedit selalu pakai earphone kan, Iya. terus kupingnya sumpelan. Terus kalau ya tau lah kan, kita kalau ngedit kan memang selalu sumpelan kan, biar lebih detail kan. Nah tuh saya ngedit suatu malam gitu ya, pas anak-anak lagi, saya di kamar saya, kebetulan saya di kamar saya itu masih jam berapa, jam 9 kali. Terus saya lagi ngedit, itu saya kan suka bikin sound effect gitu ya, kayak gitu-gitu Iya, kan. benar. Kalau nggak ada suara gitu-gitu. Terus saya ngedit. Begitu ngedit, ya udah kan, kadang-kadang kita loop ya, mundur, terus maju lagi, mundur lagi. Terus karena bukan pakai gini, ini kan kayak semi kedap kan. Kalau saya ngedit biasanya pakai ini. Ya kedap banget pasti. Saya pakai M50X, ini kan nggak kedap kan, nggak noise cancelling juga. Begitu saya pause gitu, kayak saya dengar ada yang ngomong di belakang saya kan. Saya kan ngomong belakangin gini nih, jadi kayak ada yang ngomong gitu. Saya pikir dari dalam editan saya kan, tapi ya saya pause gitu. Lihat, kayak saya pause lagi, kayak saya buka gitu, nggak ada suara. Ternyata istri saya lagi ke rumah mertua saya. Rumah mertua saya kan beda tiga rumah gitu dari sini. Jadi di rumah nggak ada orang, cuman saya sendiri.
Terus kan udahlah saya ngedit lagi. Terus begitu saya ngedit, begitu di pause, pas di pause tuh ada suara gitu kayak. Ada suara ngomong. Terus saya tengok lagi, ini dari mana sih? Apa bocor gitu? Apa dari komputer? Pas saya buka nengok terus ada suara dari belakang, benar-benar dari belakang gitu. Dari belakang yang arahnya dari di kamar depan saya kan ada kamar mandi gitu. Mungkin ya astagfirullahaladzim. Ya udah saya baca Auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, saya teriakin. Saya datengin terus nyalain lampu aja udah. Itu setelah buka headphone segala macam baru. Iya, setelah saya buka nengok malah ada suaranya gitu kan. Oke. Waduh, yaudah terus yaudah saya berhenti ngedit deh. Itu beberapa kali kejadian saya ngedit malam tuh kayak wah nggak bener banget lah. Berarti diingetin jangan ngedit Iya, malam terus lah. kan kayak nggak, saya cuma mikir wah ini belum ada ini nih, belum ada episode nih, nah itu saya terusin aja nanti habis pagi lah saya ngedit sebelum tayang pagi. Terus pernah juga pengalaman sama kita pernah diundang sama UGM kan untuk ngisi kelas podcast lah di sana. Terus Iya. kita nginep tuh di salah satu hotel adalah hotel tua di Malioboro lah. hotel tua di udah Malioboro. tahu yang tua terus yang mana-mana. Waktu itu tuh ini banget nih. Jadi kayak bukan sama UGM nih. Waktu itu saya ada undangan Kampus ngisi ya? acara juga. Enggak bukan. Ini bukan. Ini saya ada undangan ngisi acara di hotel itu sama kementerian lah. Ada acara kementerian, saya ada kerjaan sama mereka. Iya. Terus kebetulan si teman-teman kementerian ini kenal saya sebagai content creator juga. Sebenarnya kita udah kerja lama tapi mereka baru ngeh, loh Mas ini kan yang dibikin konten horor ini kan gitu. Iya. Nah setiap gara-gara tahu itu mereka tuh seneng kalau misalnya ke kota mana ini, jadi kayak kerjaan beberapa kali ke beberapa kota gitu, dan mereka milih Mas kita jalan-jalan ke tempat serem gitu kan. Terus karena hotel itu memang ada satu kamar yang cukup historik gitu ya, dimintalah boleh nih Mas sama orang hotelnya kita jalan-jalan ke kamar itu gitu. Ya diceritain lah, ada tour guide-nya tuh dari orang hotel itu sebenarnya. Iya kalau saya kan malah ditanyain ada apa Mas, ya nggak tahu, ya nggak ada apa-apa. Saya bilang gitu. Saya kan biasa aja, maksudnya mereka tuh emang nyangka kalau kita bikin konten tuh pasti bisa lihat kan. Ya enggak lah. Terus kan ya nggak ada apa-apa. Kalau suruh nginep sini gimana? Ya ayo aja, orang kamarnya juga mahal gitu kan. Kalau dibayarin ya ayo aja gitu. Terus ya udah, terus akhirnya karena kebetulan kan Mas Ruli kan orang Cirebon nih. Terus saya minta Mas Ruli itu temenin saya karena waktu itu memang kita mau ketemuan bareng sama Mbak Devi kan, editor saya yang di Jogja. Jadi akhirnya Mas Ruli nyusul naik kereta dari Cirebon, nginep di hotel yang sama saya. Sampai akhirnya karena emang belum nyiapin episode buat besok, akhirnya Mas Ruli yang ngedit nih di situ di kamar itu. Jadi di kamar ngedit cerita tentang hotel. Pas jadi banget. Pas kita lagi di hotel, kita ngedit tentang hotel gitu. Jadi ada ceritanya sih di hotel di Bandung ceritanya nih. Di Bandung. Oh, yang lagi diedit Saya ini lupa. ya? Saya lupa di hotel Bandung atau hotel Malang. Tiba-tiba ya pokoknya ada sebuah kejadian malam harinya adalah tiba-tiba di dalam hotel dia ngerasa hujan, terus ada yang nari di kamar mandi. Ceritanya cukup serem banget lah. Ya udah, habis selesai ngedit kita tidur. Nah jam berapa ya katanya Mas Ruli itu jam 3 bangunin saya. Dia ke kamar mandi tapi dia bangunin saya, tapi saya malah nggak ngeh dibangunin sama Mas Ruli katanya. Jadi paginya yang baru subuh, ketika pas azan subuh kan denger tuh, terus ya kita mau sholat subuh, Mas Ruli cerita, Mas akhirnya tadi malam dia cerita, jadi tadi malam dia mau ke kamar mandi, terus pas buka keran airnya hitam, benar-benar hitam, nggak selesai hitamnya. Jadi kayak bukan kotor. Kalau saya kan pernah kayak misalnya kalau kita pernah tahu keran kotor kan mungkin air pertamanya kotor karena nggak pernah dipakai gitu kan, nanti mulai jernih lagi gitu ya, ada sedimen gitu kan. Ini enggak, dia nyalain keran hitam.
Terus nyalain bathtub, hitam. Hitam. Terus dia nungguin sampai dia takut kan. Makanya dia mau bangunin saya, tapi saya nggak bangun. Wah, gila, nggak bener dia. Terus dia malah takut, ya udah dia tidur lagi, nggak jadi kamar mandi. Maksudnya nggak jadi, urusannya nggak diselesain mau kamar mandi. Saya pagi-pagi kita tanya sama roomboynya, Mas, kok airnya hitam ya? Wah, nggak mungkin Mas, kalau hitam semuanya hitam lah di sini kan. Airnya dari pusat kan, jadi kayak mungkin ada penampungan air kan, emang didistribusiin kan, nggak satu-satu kan kayak di rumah. Kalau hitam ya nggak mungkin lah. Ya udah, paginya emang waktu subuhnya emang nggak ada. Emang Nggak ada yang dipastiin kayak gitu-gitu. nggak ada apa-apa. Nggak ada. Cuman emang, waduh, serem juga nih kejadian kayak gini, nggak lucu banget. Ini yang di dekat di kawasan Malioboro tadi, Mas, bukan? Oh, tak pikir. Ya kadang-kadang ya apa namanya, karena satu ya paranoia tadi ya, kita ngedit di cerita apa gitu ya. Sometimes emang kalau karena saking banyaknya cerita, ya pas di momen-momen tertentu tuh kan kita nge-recall ya, wah ada kejadian gini nih, Iya, ada kejadian gini nih di sini di cerita ini gitu. terbayang. Kadang-kadang kita pasti. langsung kebayang gitu. Ya mungkin itu yang dimanfaatin sama jin-jin buat godain kali. Jadi kayak ya udah. Tapi tadi paginya airnya udah normal lagi. Berarti. Oh, nggak ada apa-apa. Ya kita wudhu kan di dalam situ juga, nggak ada masalah. Sejauh ini, Mas, dari sekian banyak kiriman cerita segala macam atau cerita-cerita yang pernah Mas dengar yang sampai sekarang menurut Mas itu paling terngiang-ngiang dan aduh ini yang masih paling seremnya dari cerita-cerita semua yang terngiang-ngiang gitu deh, Mas. Ada nggak? Saya memang, kan saya bilang tadi saya juga penakut ya, dan saya emang kerjaannya juga sering keluar kota gitu ya. Jadi banyak kejadian yang kadang-kadang kepikiran gitu, kepikiran. Nah ini kayak cerita istri saya juga. Istri saya sempat ceritain ini juga gitu kan, tentang kejadian di pesawat. Ada penumpang gelap gitu ya. Bukan penumpang gelap sih. Jadi dia ngelihat pramugari yang bukan, beda kostumnya gitu. Oh, paham. Wah, Ternyata emang bukan gitu kan. Ada beberapa kejadian kayak di hotel gitu ya. Ada yang paling saya serem kan karena saya sering nginep di hotel sendiri gitu ya. iya. Ini ada beberapa kejadian di hotel yang luar biasa gila sih. Ada judulnya KKN Malaysia. KKN Malaysia itu ceritanya tentang, ya jadi dia nginep di sebuah hotel di Malaysia, tapi dia sebelum mulai KKN, dia sebelum hari pertama malah ketika datang mereka nggak langsung ke tempat tujuan, tapi mereka nginep di di sebuah hotel di Bukit Bintang. Ketika itu ya itu sampai intinya dia ditempatin di sebuah lantai yang teman-teman yang lainnya di lantai bawahnya, dia di lantai atasnya. Si namanya Mbak Lisa ini jalan ke lorong. Ya sebenarnya dia udah lihat dari kamarnya dia, cuman dia baru ketemu sama si wanita itu. Dia sebutnya Pontianak. Pontianak tuh mungkin Miss K dalam bahasa Malaysia gitu. Ya mungkin orang Kalimantan tahu ya Pontianak ya. Pontianak tuh kan nama mereka kan. Nama mereka. Pernah dengar. Ketemu sama si Pontianak itu, terus malah si Pontianak itu lari ke sampai depan mukanya dia. Waduh. Terus kayak begitu di depan mukanya dia, terus dia diem gitu kan. Waduh. Akhirnya dia black out. Tapi dia pingsan saking takutnya dia pingsan. Udah, ceritanya gitu. Aduh, itu creepy banget, Mas, sumpah. Tapi itu belum selesai ceritanya. Jadi masih berlanjut lagi. Waduh. Dia pingsan, begitu pingsan kan itu di lantai sekian gitu ya. Iya. Nah, akhirnya dia bangun dia udah di ruangan kantor hotel itu gitu. Loh, kok saya di sini? Terus akhirnya ditanya, teman-temannya pada nanya, orang hotelnya nanya, "Kamu ngapain di situ?" gitu. "Hah, ngapain gitu di mana?" Ya dia cerita, "Saya tadi gini-gini lihat ini di situ gitu, di lorong hotel." Jadi kamarnya kebuka. Kamar hotelnya kebuka, terus teman-teman
teman-teman orang hotelnya sama teman-temannya tuh nemuin dia bukan di lorong itu. Bukan di lorong yang dia pingsan Bukan tadi di ya? lorong itu, tapi orang-orang hotel ngecek ketemu dia pingsan, Mbak Lisa pingsan karena liftnya nyangkut sama badannya dia. Jadi pintu lift ya. Jadi kan pintu lift kalau nggak ketutup kan dia buka lagi, buka lagi. Nah badannya dia tuh kesangkut di pintu lift itu. Aduh. Akhirnya si orang hotelnya bukain CCTV. Dan Jadi si Mbak Lisa cerita waktu keluar kamar dia ketemu room boy bawa troli service itu loh. Dia ngomong, kamu nggak takut di sini ada Pontianak gitu dalam bahasa Inggris atau bahasa Malaysia gitu, lupa. Terus kan Mbak Lisa bingung, hah? Ya dia cuek aja jalan. Dalam rekaman CCTV-nya trolinya tuh jalan sendiri, nggak ada orangnya. Oh, room boy yang dia ketemuin itu nggak ada sebenarnya. Yang dia tuh bukan orang. Terus akhirnya ada di ujung lorongnya ke capture juga sama CCTV. Dia pingsan di situ, pingsan gitu aja, nggak ada apa-apa, nggak kelihatan apa-apa di CCTV. Tiba-tiba kakinya keangkat gini, terus diseret, jalan gitu. Oh, keangkat, keseret, ketarik sendiri ya? Jadi kakinya diangkat gitu, diseret, dan semua orang lihat itu, teman-temannya lihat, orang hotelnya lihat. Nah dia ditarik mau masuk ke dalam lift tapi diletakin aja di pintu lift itu. Oh, makanya pintu liftnya sampai kayak gitu nggak bisa nutup ya? Nah makanya pintu liftnya kan jam, gara-gara jam orang hotelnya notice. Akhirnya pada naik, ternyata orang pingsan di situ. Creepy banget. Nah itu kan, wah gila. Maksudnya ada kejadian kayak gitu. Nah hotelnya sih udah nggak ada katanya sih, udah nggak ada. Ini kejadian udah lama banget juga. Saya lupa di Kuala Lumpur apa di Bukit Bintang atau di nggak tahu lah, saya lupa. Ya nggak usah mention hotelnya lah. Iya. Tapi pasti gitu. Cuman emang kejadiannya di Malaysia. Ya itu kan satu serem banget tuh. Terus ada lagi kejadian di Jogja nih mas. Di Jogja juga. Hotel di tengah kota Jogja. saya sering nginep di situ lagi. Hotel gede. Hotel terkenal sekali. Hotel gede. Hotelnya baru kok. Hotelnya baru. Yang berbau perhotelan ini cukup bikin saya agak sepaneng juga. jadi ini kejadiannya temannya istri. Yang cerita ini temannya istri. Jadi dia lagi tidur, cuman lagi tidur, nggak ada apa-apa. Kebetulan si orang ini temannya ini emang sering digangguin gitu ya. Ada aja cerita gitu. Dia lagi tidur, udah tidur, tiba-tiba ngerasa kasurnya kayak ada yang duduk gitu, serak gitu. Ini kan Kerasa. Ya tahu lah gitu kalau ya. kalau lagi tidur, kalau ada yang duduk di kasur kan kerasa banget. Kerasa gitu. banget. Dia bangun, wah dia kaget setengah mati. Emang ada yang duduk di situ di ujung kakinya dia. Kan dia freeze gitu ya, kayak freeze nggak bisa ngapa-ngapain. Dia takut, dia mau lari, ya nggak mungkin lari juga. Akhirnya dia refleks, di sebelahnya ada telepon, dia Langsung nelpon. ya dia refleksnya agak aneh sih. Telepon, mas kesini tolongin saya gitu. Itu posisinya dia sendiri mas ya? Sendiri. Terus ya udah habis itu dia lari keluar kan. Anehnya emang dia telepon dulu. Dia telepon dulu, terus dia lari keluar, dia nggak mau lihat lagi, Dah akhirnya keluar, sampai nggak lama emang ada orang datang kan, orang hotel datang. Terus dia agak paranoid juga kan, pokoknya saya nggak mau di kamar itu, pokoknya saya minta pindah. Gitu. Ya udah, mohon maaf ada apa gitu kan? Ya udah pokoknya temenin saya masuk ngambil barang, saya nggak mau di kamar itu. Gitu. Ya udah begitu masuk, cewek yang duduk di kasur tadi berdiri di depan TV, nonton TV, tapi masnya nggak lihat. Oh yang ada cuma yang lihat ya si temannya istri saya itu. Dia lihat masih berdiri di depan TV nyala, dia nonton TV. Nggak serem sih sebenarnya, cuman maksudnya ya justru yang kayak gitu kan kayak natural ya, kayak gila banget. Aduh. Ya udah akhirnya dia pindah kamar, ya udah gitu sih. Terus gara-gara yang kayak gitu-gitu tuh pernah saya nginep gara-gara saya sering ngedit cerita-cerita hotel gitu. Saya pernah nginep di Labuan Bajo ya, di sebuah hotel. Ada acara, hotelnya cukup bagus tapi semi tradisional gitu lah. Nah saya sebel banget nih kalau pengalaman ketika saya nginep di hotel tuh terngiang-ngiang cerita apa gitu. Oke. Ya sebenarnya sih nggak yang kayak gimana, cuman udah tidur, kuping saya tuh sensitif gitu, tiba-tiba ada suara gitu.
ada suara gitu. Saya bangun, ada suara, bangun, sebel. Jadi ini kan kayak jam 3 pagi tuh. Itu ingat banget tuh gara-gara terngiang-ngiang sama cerita-cerita ini. Jadi ada tiba-tiba duk 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 duk. Jadi kayak lari-lari, anak-anak tuh lari-lari gitu. Lari-lari di hall, tapi kayaknya kakak adik gitu ya. Jadi orang mungkin baru masuk di hotel, lari-lari gitu. Sama dia teriak-teriak nyebut bapak ibunya gitu. Terus kayak ya, suara anak-anak lari. Terus kan saya penasaran, nih berisik banget sih di Labuan Bajo kan. Terus ya udah saya begitu buka pintu, wah silent banget nih, nggak ada suara apa-apa. Di jam berapa ya? Jam 2, jam 3 lah, saya udah tidur. Hening, benar-benar hening ya. Ini nggak ada suara apa-apa kan, di lorong gitu, kayak nggak ada suara apa-apa, bener-bener kedap gitu, kayak di ruangan studio rekaman audio gitu. Waduh, udah saya masuk lagi, tidur lagi, duk. Ribut lagi, kayak wow, teriak-teriak gitu kan. Oh, benar-benar ada yang ngetok di pintu kamar itu ya? Nggak, lari-lari, bukan Oh, duk-duk. iya. Lari. Jadi kayak di lorong gitu. Terus saya keluar, saya begitu dengar suara itu langsung keluar lagi. Saya keluarin kepala gitu. Saya diem aja, kayak ya 1 menit kali ya. 1 menit kan lama kalau nungguin Lama. suara gitu kan. Saya diem aja. Wah, nggak bener ini, nggak bener. Ya udah, saya nyalain TV, saya gedein TV-nya dah. Udah nggak, biar nggak denger suara macam-macam. Ada. Kebanyakan kejadian di hotel berarti Mas ya? Ya Karena entah sugesti atau terbawa. emang ada sebelah saya waktu itu ada teman saya juga, sama-sama narasumber dari Jakarta, mungkin dia nyetel TV lah. Saya positive thinking aja, mungkin Mungkin emang dari sana. dasar penakut ya. Cuman ada banyak cerita juga yang emang kayak ada satu cerita yang buat saya cukup buat saya mungkin nggak masuk akal ya. Cuman ngeliat karakter orang yang cerita, dan beliau juga penulis, beliau teman saya juga gitu ya, Mbak Rara namanya. Jadi nggak mungkin saya bilang cerita yang nggak mungkin secara karakter, karena saya kenal orangnya, dia nggak mungkin bohong gitu kan. Kalau random people cerita mungkin ya dia bisa ngarang lah gitu ya. Nah, ini dia ceritanya waktu dia masih kecil gitu, bukan masih kecil, udah agak gede gitu. Jadi ini ceritanya judulnya Pamit dari Mbak Rara Aywara gitu ya. Jadi ceritanya si Mbak Rara ini punya jadi kakaknya ibunya kalau nggak. Jadi suaminya ini kakaknya ibunya ini suaminya meninggal. Entah kakak ipar berarti ya mungkin ya. Nah, yang meninggal ini Pak D-nya si Mbak Rara ini. Begitu meninggal, dia kalau nggak salah kan jadi single parent kan. Iya. Sedangkan tantenya Mbak Rara juga nih masih kakak adik juga, ada yang nggak punya anak gitu loh. Jadi yang satu single parent, ini anak keduanya kalau nggak salah gitu. Akhirnya kakaknya ini mau nyerahin anaknya ke adiknya buat diasuh, karena adiknya katanya belum punya anak gitu ya waktu itu. Nah, ada kumpul keluarga, mau semacam kayak syukuran dititipin gitu loh. Jadi kakaknya nitipin anaknya buat diasuh sama adiknya gitu yang nggak punya anak gitu kan. Iya. Jadi ada kumpul keluarga. Terus si Mbak Rara ini lagi bukan nongkrong, setelah acara itu lagi acara bareng, lagi acara ada pengajian gitu-gitu. Si Mbak Rara duduk di depan rumah gitu kan, di depan rumahnya. Nah, si ibunya ini ceritanya, bapak ibunya Mbak Rara mau pergi beli tiket atau apa gitu, keluar pokoknya. Dia bilang, aku mau ikut Pak. Enggak usah, bentar aja kok, kamu sama keluarga aja di rumah. Akhirnya dia nungguin bapak ibunya di depan rumah saudaranya itu. Di depan rumah saudaranya itu rumah kosong, tapi ada semak-semak gitu ya. Nah, dari semak-semak itu dia kayak ngeliatin, itu apa sih? Kayak, ya dalam ceritanya gitu ya, ini apa sih? Kayak ada, ya dia ngeliat sesuatu yang familiar tapi kayak, tahu. Tapi semakin dilihat itu dia semakin penasaran, itu apa sih? Gitu, dari depan rumah gitu ya. Nggak lama si apa yang dia lihat itu jadi siluet gitu loh, jadi siluet kayak dia mendeskripsikan itu kayak jadi bayangan tapi ya emang siluet orang gitu kan. Lama-lama berbentuk, jadi dia bilang kayak pakai kaos kutang, pakai sarung apa gitu. Wah, ini mirip banget sama Pak D yang udah meninggal gitu. Waduh, bisa kayak gitu ya. Dia kan kaget ya ngelihat, wah itu
Pak D tuh, dia nggak tahu kan, kayak dia ngerasa ya mungkin itu jin gitu kan. Kaget karena saking kagetnya dia ngeliatin tuh si sosok jinnya itu yang mirip Pak D-nya itu, menyerupai si Pak D-nya dari rumah depan jalan gitu menuju masuk ke dalam rumahnya. Dan dia mendekati si Mbak Rara itu mau masuk ke rumah itu. Terus dia lari ketakutan. Begitu dia masuk ke dalam, si sosok jin yang mirip Pak D-nya itu tiba-tiba nongol depan pintu. Semua orang lihat dia, semuanya takut ya. Antara gimana ya? Itu lagi acara mau nyerahin anaknya, tapi ya orang takut, tapi itu jin yang menyerupai bapak keluarganya mereka gitu ya. Jadi mereka bilang itu mix up antara sedih, takut, aneh, awkward. Wah, itu nyampur semua. Jadi ada yang nangis, ada yang malah zikir, ada yang baca-baca segala macem. Sampai dia bilang istri kan lagi gendong anaknya tuh. Nah, terus si sosok yang tembus pandang itu kayak sosoknya kayak fisik orang biasa, tapi nggak nyentuh, terus terbang ngelayang gitu. Tapi yang nggak rigid kayak ngelihat orang gitu loh. Iya. Kayak semi transparan. Terus semua orang tuh diem nangis, ada yang ngaji, ada yang segala macam. Sampai akhirnya si sosok semua orang benar-benar ngelihat itu, Mas ya. Iya, itu karena mirip Pak D-nya itu kan. Nah, si sosok yang mirip Pak D-nya itu tiba-tiba nyium si bayi yang dipegang sama istrinya. Nunduk, tapi adegannya tuh kalau nanti dengerin sendiri deh. Itu adegannya kayak cium apa gitu, udah dia nunduk nyium gitu, terus tegak lagi, terus mundur, terus ngilang. Wah, itu kan kayak adegan yang seluruh keluarga itu kayak bener-bener ya, itu udah pernah saya bedah. Saya ngobrol sama yang Mbak Raranya langsung. Itu emang dia ya kayak traumatik, kayak gimana sih maksudnya ngeliat kayak gitu tuh gimana gitu. Ya maksudnya ya dia nggak sendiri yang lihat, semua orang lihat. Terus that's why di situ judulnya pamit. Tapi emang kan kita tahu bahwa ya orang yang udah meninggal ya udah di alam barzah kan. Jadi ya kita juga tahu itu bukan Pak D-nya. Tapi cukup lumayan sedih itu, juga di bagian yang itu tadi ternyata. Ya antara, makanya saya bilang kalau kita simak ceritanya itu ya cerita horor tapi ya sedih, tapi ya ya gitu, cerita itu ya bisa dibilang masuk akal nggak masuk akal kan gitu. Ya itu tadi sih, semua orang mengkonfirmasi yang ngelihat satu sosok yang sama. Terus ada cerita satu lagi mungkin secara cerita ya wah gila banget sih. Ya, judulnya First Love itu. Mungkin kalau Mas Bobi udah pernah dengar. Jadi First Love itu ceritanya tentang ya dia yang ngalamin ini dari sudut pandang temennya. Jadi si Mbak V ini punya teman waktu zaman kuliah. Dia punya teman kosan. Nah, si teman kosan ini namanya Mawar. Nah, si Mawar ini emang udah dari dulu gitu ya. Wah, gue pengen punya pacar nih. Tapi emang dia seumur hidup gak punya pacar gitu. Terus akhirnya suatu hari setelah ini, mereka anak baru semua ya, maba gitu ya, di satu kosan gitu. Tiba-tiba si Mawar ini kayak nggak ngilang lah dari kosan, kayak kemana sih si Mawar. Nah, si Mbak V ini salah satu teman yang deket juga di situ gitu. Sampai ya curiga nih, kok udah ada jam malam, udah lewat jam berapa, 9-10 gitu, kok nggak pernah lihat dia. Terus akhirnya dikonfirmasi lah sama si Mbak V ini, kemana aja gitu-gitu dah. Jadi teman-temannya malah concern juga kan, jangan-jangan gitu kan, jangan-jangan kenapa gitu. Ya nggak taunya intinya si Mawar ini cerita kalau dia punya pacar. Oh ya udah kenalin lah, jangan sampai ya nggak kenal terus jadi nggak kontrol atau gimana gitu kan. Ya udah akhirnya si Mawar bilang, ya udah besok tak ajak, ada namanya Restu tuh bilangnya ke kelasnya dia di kampus itu gitu, di kampus di Jakarta. Ya udah kenalin aja, ntar dia bisa jam malam dia akan nanti tak panggil deh gitu. Tapi teman-temannya bilang kok si Mawar tuh sering kelihatan di
di tempat mana gitu, duduk di mana sendirian, tapi kayak ngobrol sama orang gitu kan. Jadi teman-teman tuh concern dia tuh stres atau gimana sih gitu kan, teman-teman kosnya nih gitu. Ya udah pokoknya udahlah pokoknya besok akan halin gitu. Ya udah sampai akhirnya si lupa itu jam berapa, sekitar ya udah jam 10-an mungkin ya. Nah, ruang tamunya si Faye sama Mawar ini di kosan itu tuh deket sama kamarnya si Faye gitu kan. Jadi kalau dari ruang tamu teriak Faye gitu, kedengeran. Sebenarnya Faye keluar nih ada si Restu gitu kan. Ya udah, terus dia keluar, begitu keluar jalan ke ruang tamu. Begitu sampai di ruang tamu, iya kan ada si Mawar kan di situ. Yang di sebelahnya Mawar tuh pocong, bukan orang gitu kan. Dia teriak seteriak-teriaknya, satu kos-kosan keluar dong. Wah, pokoknya ngeliat dengerin si V teriak, terus yang lainnya kan pada keluar. Begitu keluar semuanya ikut teriak. Jadi semuanya lihat. Waduh. Terus akhirnya teriak sih Mawar apa gitu kan, dipanggil gitu lah. Pas si semua orang teriak itu si pocong itu hilang. Terus mereka berusaha untuk ngasih tahu si Mawar kan, kalian tuh kenapa sih orang mau dikenalin malah teriak pocong. Intinya gitulah. Jadi kayak mereka argue gitu lah. Argue terus. Jadi si Mawar ini masih denial kalau itu orang. Ya udah intinya gitu. Terus akhirnya si teman-temannya itu nelpon bapak kos gitu lah. Nelpon bapak kos. Begitu bapak kosnya datang, mereka nelpon minta tolong dipanggil bapaknya lah. Jadi si Mawarnya pingsan. Nah habis itu dibawa bapaknya datang, terus dibawa pulang lah si Mawarnya itu. Dan ternyata mereka nggak pernah ketemu lagi sama Mawar, jadi dibawa pulang. Nggak pernah ketemu lagi sampai sekarang. Terus sampai sekarang ya. Terus malam berikutnya ya karena mereka nggak pernah nonton yang kayak gitu seumur hidup ya. Akhirnya mereka tuh tidur bareng-bareng lah. Terus ya ceritanya di situ hampir tiap malam di sana lagi tidur tiba-tiba kamar tuh digedor kayak dor, wah gitu segala macam. Jadi sering banget ada gedoran gitu ya. Emang nggak ada suara apa-apa, cuman kayak kamar digedor. Akhirnya mereka semua minta pindah dari kosan. Jadi semuanya pergi dari kosan situ. Ya minta izin sama bapak kos, ya kita semua pindah gitu karena trauma lah gitu. Ya udah akhirnya cerita itu aku tayangin kan di Do You See What I See. Dan orang-orang wah stres banget dengerin cerita itu kan, kayak wah gila banget ceritanya kan. Sebuah cerita yang ya itu ini cerita nomor berapa ya? Cerita nomor 64 kalau nggak salah. Masih Aku pernah dengar juga yang ini. Termasuk yang masih teringat juga cerita yang First Love ini. Terus kan akhirnya First Love ini tak angkat ceritanya sampai kayak beberapa hari kemudian si kontributornya tuh DM aku kan, si Mbak V. Mister, ini ada yang ngaku jadi adiknya si Mawar gitu. Iya DM di Instagram kan. Terus dia ngirim DM-nya itu ke aku. Terus nih gimana dong? Terus aku takut juga kan. Aku dengerin lagi deh, jangan-jangan kita nyebut tempat, nyebut nama, atau Mawar tuh kan bukan nomor sebenarnya kan? Iya. Tapi ada, jadi di percakapan itu dibilang, saya pendengar Do You See What I See dari pertama. Kok ini cerita ini kayak mirip cerita kakak saya. Jadi let's say si Melati namanya nih, terus nyebutin namanya Mawar. Namanya Mawar itu susah, bukan kayak Bambang, Joko gitu. Namanya Mawar ini unik banget gitu, dan Mbak V juga masih ingat gitu. Terus disebutin, iya bener namanya, iya ini. Dan itu kejadian kan udah tahun 93 kalau nggak salah. Terus akhirnya, wah kita takut dong. Terus yaudah minta maaf aja, apa ceritanya mau di take down atau gimana gitu kan. Kita mau turunin. Iya kalau itu mengganggu privacy atau apa kan, aku juga takut kan waktu itu. Terus akhirnya kita ngobrol lewat chat gitu. Ya udah nggak usah diterusin ceritanya, kalau ada cerita lagi. Terus kita penasaran apa kabar si Mawar gitu. Akhirnya diceritain lah di chat itu si Mawar udah meninggal beberapa tahun setelah itu.
Yang bersangkutan ternyata emang udah meninggal. Beberapa tahun setelah itu kan penasaran kenapa. Ya udahlah, akhirnya si adiknya ini, si Melati ini cerita ke kita. Jadilah First Love episode 2. Terus kita ya, ini nggak usah, ini jangan diceritain ya, buat konsumsi pribadi aja. Tapi in the end, setelah ngobrol banyak, setelah beberapa hari kemudian, si Melati udah ceritain aja deh gitu. Setelah chat itu dia cerita, jadi runutannya setelah bapaknya jemput si Mawar, jadi bapaknya ternyata salah satu pejabat lah gitu. Dia nggak mention sih pejabat apa. Dia takut soalnya gara-gara cerita teman-teman itu, bapaknya kan ngerasa, anaknya denial lah, apalah segala macam. Tapi dia bilang dia masih ketemuan sama si Restu itu, even di rumah bapaknya itu. Tapi nggak ada yang pernah tahu Restu itu siapa. Akhirnya dibawa ke psikiater. Bapaknya kan malu anaknya disangka gimana. Akhirnya dibawalah ke Jawa Timur kalau nggak salah sama neneknya. Jadi setelah singkat cerita ya tadi, si Mawar dimasukin rumah sakit jiwa karena denialnya. Terus di sana si Mawar masih surat-suratan sama si adiknya si Melati ini. Kalau dia sebenarnya marah sama teman-temannya itu, termasuk si V lah. Gara-gara mereka dia sampai divonis gila gitulah segala macem. Padahal ya menurut dia kan emang Restu tuh ya orang gitu kan. Terus nggak lama setelah itu, berapa tahun kemudian, saya nggak tahu, nggak nyebutin berapa lama ya. Akhirnya si bapaknya tuh nggak mau mulangin si Mawar. Jadi si Mawar itu diasuh sama neneknya. Sampai suatu hari si Mawar itu di rumah neneknya ya, gantung diri gitu. Nah, di situ ada surat bahwa malah dia terima kasih sama si teman-temannya itu. Gara-gara kalian dia juga lebih sering sama si Restu di rumah sakit itu. Terus ya sekarang ya dia berterima kasih. Ya dia bakal sama Restu selamanya, dia bilang gitu. Ya itu kan kayak cerita yang Mas, alasan si Mawar itu dibawa ke rumah sakit jiwa segala macam masih sangkut pautnya sama kayak yang dia alamin dulu itu. Iya, karena dia bilang masih sering ketemu si Restu kan. Sampai segitunya. Ya, saya dengerin cerita itu sih, kalau ya maksudnya itu kan cerita yang gila ya, maksudnya saya udah sampai nggak bisa mikir lagi gitu. Ya itu buat saya cerita-cerita yang model begini nih, yang ya kalau mau dibilang masuk akal ya enggak, mau dibilang enggak ya emang kejadiannya begitu. Dan ternyata dari banyak cerita horor kayak gitu, ya nggak semuanya plek bener-bener seremnya toh yang dicari atau segala macam. Dan aku ngebuktiin sendiri kalau dengar cerita di Do You See What I See gitu-gitu, aduh pasti dapat yang kok ujung-ujungnya malah kayak sedih ceritanya. Bahkan ada juga kok bisa kayak gini, bukan yang malah takut gitu jatuhnya, kayak banyak hal-hal baru. That's why sebenarnya juga kalau di Do You See What I See kan selalu ada genre ya. Jadi ada yang genre orang-orang iseng gitu ya, kayak misalnya nantang gitu juga ada. Ada yang judulnya demi konten, itu juga termasuk orang-orang nantang gitu. Dengerin deh itu. Demi konten judulnya. Jadi demi konten dia ngelakuin sesuatu hal yang membuat dia terjerumus gitu kan. Waduh. Tapi memang banyak cerita yang sedih, cerita drama itu banyak. Ada yang 99% drama, 1%-nya horor. Drama. Nah, jadi emang saya pikir cerita horor tuh punya premis sendiri ya. Jadi bisa kita nikmatin memang kalau memang ada story-nya gitu kan. Banyak banget ternyata yang aku pikir cuma nanti nyeritain beberapa. Jadi panjang nih ceritanya. Jadi panjang banget ceritanya. Dan iya. Dan cerita-cerita horornya tuh bukan cerita-cerita yang horor receh-receh gitu loh, yang biasa di tongkrongan segala macam. Iya. Banyak banget cerita yang kayak gitu di Do You See What I See. That's why saya pikir sharing cerita tuh menyenangkan sih ya. Jadi hiburan ya. Kadang-kadang memang
ya bisa dibilang bukan hiburan gitu kan, tapi ya cerita tragedi tapi ada premisnya kan gitu. Bisa kita simak, bisa kita ambil moralnya, bisa kita nikmati sebagai hiburan ya, meskipun ya masa kita terhibur sama tragedi kan, enggak juga, cuman ya karena kan bentuknya storytelling jadi Iya. menarik sih buat ya saya sebagai pengumpul cerita ya, kurator cerita gitu. Oke deh Mas. Terima kasih, mungkin kayaknya jaringan semakin merusak suasana kayak gini. Kita lanjut lagi nanti kapan-kapan. Kita lanjut next mungkin Mas ya. Siap. Thank you Mas Mister. Tadi tuh aku nyangkanya cuma ya kita mau sharing beberapa cerita, cuma berbagi beberapa cerita. Ternyata gak kerasa Banyak udah banget. 1 jam lebih dengerin ceritanya. Dan aduh, pokoknya teman-teman kalau mau dengerin apa ya, yang aku tangkep dan yang aku lihat adalah cerita-cerita horor itu bukan ya hanya sekedar cerita-cerita receh yang biasa kita dengar di tongkrongan dengan teman-teman sebelum pulang tongkrongan gitu, biasanya tengah malam. Tapi ya ada juga cerita-cerita yang punya value sendiri, atau jatuhnya apa yang kita tangkap tuh bukan malah ketakutan, tapi ada juga perasaan sedih, bahkan mungkin ada yang lucu juga, ada yang buat kok bisa kayak gini, nggak nyangka gitu. Bener yang dikatakan Mas Mister tadi, ya bisa jadiin sebuah hiburan ya, bukan cuma untuk nakut-nakutin orang doang segala macam. Ya, ada pesan moralnya, ada Betul. yang memang pure hiburan, ada yang memang menyeramkan. Jadi kalau buat saya memang jadi hiburan dalam bentuk storytelling ya. Terus kita kan juga belajar dari banyak orang bercerita, kan kita tahu oh ternyata yang enak tuh kayak gini, yang bisa kita nikmatin yang seperti ini. Jadi wawasan sih, jadi wawasan. Oke. Terima kasih banyak Mas sudah mau Sama-sama Mas, sukses berbincang-bincang. selalu. Amin. Terima amin. kasih udah boleh mampir di LDK nih. Terima kasih sudah mau mampir ke SABT dari LDK. Kehormatan sekali. Itu aja mungkin teman-teman para penghuni kamar dan para penakut sekalian. Semoga next kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Doakan channel ini masih tetap ada. Kita bisa Wah, tetap pasti dapat- harus dong, Amin. harus. Wajib. Terima kasih. Thank you ya Mas sudah mau Ya, sama-sama hadir Mas. kembali. Sukses selalu buat teman-teman semua. Oke. Itu aja. Sampai jumpa di episode berikutnya.